A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatul hidayah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi dharaini amin ila an qala adabul isti'dadi lisairi sholawat. Bermula ini itu menjelaskan adab-adab al-isti'dad, mempersiapkan diri lisairi sholawat, untuk setiap sholat. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebelum melaksanakan sholat. Bukan harus sih, lebihnya adab lah ya. Adab-adabnya. Enggak dilakukan juga enggak masalah ini mah ya. Wajib enggak wajib-wajib banget. Ya. Adab-adabannya aja. Yang bagi seyogianya apaan hendaknya tasta'idda, kau mempersiapkan minum li sholatil zuhri, untuk salat zuhur. Qabla zawali, sebelum waktu zawal. Persiapkan diri Anda untuk sholat zuhur sebelum waktu zawal. Jadi sebelum waktu zawal itu datang, kita sudah mulai bersiap-siap. Apa yang harus dipersiapkan di awal? Lihat. Faqaddimil qailulata. Ini enggak buat kita enggak. Enggak buat kita enggak. Bukan qailulah masalahnya, Pak. Naumun katsirun. Bukan qailulah ya. Enggak. Enggak. Masalahnya ini kan qailulah. Apa qailulah itu? Faqaddim, maka dahulukanlah olehmu al-qailulah. Diartiin, bisa dipraktikkan, bisa kabablasan. Nyaho ada bulu istiadat. Kan kadang-kadang bablas teh saat apa qailulah itu tidur sejenak. Bentar. Tidur sejenak itu berapa jam? Gak ada 1 jam. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai masuk waktu zuhur, paling banter-banter 20-30 menitan. Udah, gak ada 3 jam. Ya namanya bukan qailulah. Namanya bukan qailulah. Itu namanya apa? Tidur sejenak. Sunnah itu ya. Sunnah. Gak usah senyum-senyum, Yasir. Sunnahnya cuma sedikit aja. Sebentar aja tidurnya. Kalau kelepasan gimana Ustaz? Kebablasan. Sunnah bukan.
Dah tuh kebanyakan di mana sunahnya. Pak Haji, Ibu Haji, dia enggak. Nanti aja qailulahnya. Kalau di kita tuh qailulahnya nanti. Kapan? Ba'da sholat zuhri. Misi bablasnya tuh kadang-kadang sampai jam 4 bangun-bangun. Halo. Qailulah. Lah. In kana laka qiyamun fil lail. Tuh syaratnya, dengerin. Belum beres sudah senang aja lu. Syaratnya tuh. In kana, jika ada laka itu bagimu apa? Qiyamun, ibadah. Bukan berdiri, Pak. Qiyamun berdiri di malam hari. Ya kalau bahasanya qiyamun fil laili berdiri di malam hari, ya lu bebas di sini. Jadi kan malam juga gua kan berdiri kan. Ibadah ya nun ya, jangan dimaknakan makna hakiki. Qiyamun fil laili, ibadah di malam hari. Ini syaratnya. Syaratnya nih ya, apa syaratnya aja? Jika malam harinya ibadah, jadi kalau yang nggak ibadah malam harinya nggak berlaku, gitu ya. Loh, sholat sunnah di malam hari. Tarawih na urang mah lain siga tarawih na Kanjeng Nabi. Bapak, tarawih urang mah tarawih urang mah dia urang mah lain siga Kanjeng Nabi. Henteu geus gini ya kena tahajud di malam hari. Saya udah tahajud di malam. Apa? Beres kan? Yaudah saya persilahkan untuk qailullah, dah nggak apa-apa sok qailullah. Kebablasan, air comberan sudah saya persiapkan untuk Anda. Enggak ada urusan. Ini hablun minallah, Pak. Hablun minallah. Aduh, masyaallah. Au saharun fil khairi, berlaku nih. Atau bergadang. Berlaku. Dengerin, itu mah berlaku. Oh. Kok seperti orang yang benci banget sih ya Allah. Au sahrun atau bergadang. Bergadangnya itu fil khairi, dalam hal kebaikan. Mana misalnya? Sahur itu pakai ha, Bu Haji, pakai ha. Sahur. Pakai ha. Sahur ini sahur. Sahrun. Kalau sahrun itu bergadang, bukan sahrun. Bukan sahrun, bukan sahrun. Kalau lama-lama rese ya santri. Sahrun. Bergadang di malam hari, tapi bergadangnya dipakai untuk hal-hal yang baik. Bukan bergadang dipakai untuk main catur. Bergadang bukan dipakai buat main kartu, bukan. Bergadang dipakai buat main gitar, bukan. Tapi bergadang untuk apa? Mutolaah ilmu misalnya tuh, ya. Kayak Lisna kan. Lisna itu malam harinya kan suka mutolaah. Kadang dalam satu malam. Lo yang penting kan mutolaah. Dia mutolaahnya al-qitaru yasiru ala qutbani. Boleh. Terserah, yang penting
mutolaah dari mulai jam 10 malam sampai ke jam 5 sampai ke subuh diulang-ulang. Al-qitari yasiru anal qutban, itu diulang-ulang terus. Apa? Bukan gabut, mutolaah. Husnudon, mutolaah. Nah, deril mutolaah bener kan? Memang yang dipelajari mutolaah. Boleh tuh, qailulah tuh. Intinya kok enggak terima ya? Astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Why? Fa inna fiha. Tujuannya qailulah nih, dengerin. Fa inna, maka sesungguhnya fiha itu di dalam qailulah ma'unatan. Apa ya bahasa Indonesia yang enak ya? Menolong. Menolong. Pertolongan. Pertolongan pertama dalam kecelakaan. Ketiga kadang ya, menolong, membantu boleh. Ala qiyamil laili, untuk ibadah sunnah di tengah malam. Kita makan udah begitu Pak Haji. Siang tidur dah angger, malam ge tidur sampai ke subuh. Bangun kapan? Subuh, kadang jam 6. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena membantu agar kita di malam harinya bisa bangun, Hasna. Ya. Apa? Bantu apa? Tuh. Anggur. Kama sebagaimana, saya nggak nyebut nama Pak, Anaswaimun. Kama annafis sahuri. Nah, ini baru sahur nih. Ala siyamin nahari. Itu pun kalau iya, kadang-kadang kita mah nawaitu soma godin malamnya. Iya. Besok ke godin. Malam niat bener kan? Nawaitu sauma godin. Saya niat puasa untuk godin besok hari. Karena tidak ada godin selain pada bulan puasa. Nggak ada godin. Iya kan? Bulan Rajab ada godin? Nggak ada. Hanya ada di bulan puasa godin itu. Ya kan? Sir? Ya nggak, Sir? Kama sebagaimana jangan tahu sakit tenggorokan. Kama sebagaimana anna sesungguhnya fisahuri di dalam sahur ma'unatan, membantu ala siyamin nahari, pada puasa di siang hari. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari. Wal qailulatu dan bermula qailulah min ghairi qiyamin, dengan tanpa qiyam. Dengerin. Qailulah min ghairi qiyamin, dengan tanpa ibadah di malam hari. Itu kasahuri, seperti sahur. Dengerin.
Dengerin nih, kata Imam Ghazali loh ya, seperti sahur min ghairi siyamin, dengan tanpa berpuasa, kasahuri seperti sahur, min ghairi siyamin, dengan tanpa berpuasa, binahari di siang hari. Oh, dengerin tuh. Orang yang koilulah, iya koilulahnya dipraktekin. Malamnya kagak ibadah sunnah, maka sebagaimana orang yang sahur tapi nggak puasa. Apa? Mau komentar lu? Kata Imam Ghazali. Jadi jangan berkeinginan koilulah terus-terusan, tapi ternyata malam harinya nggak mau ibadah. Astagfirullahaladzim. Fa'idha qulta. Nah, dibabat kabeh ke Imam Ghazalinya luar biasa. Aduh. Fa'idha qulta, maka jika kau berkata, fajtahid antas tayqidha qabla zawali wa tatawaddo'a dan belum diterjemah ya. Wa tatawaddo'a wa tahdural masjidah wa tusalliyata iyatal masjidi wa tantadhiral muadzina fatujibau summa taqumu fatusalliya arba rakatin aqibaz zawal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun salih wa hadhihi arba'ah qabla dzuri sunnatun muakkadatun. Oh, siap. Fajtahid, maka berusahalah, usaha, antas taiqidha, akan hendaknya tas taiqidha, kau bangun, qabla zawali, sebelum waktu zawal. Wa tatawaddo'a. Nah, jadi qailulah boleh. Kapan tuh? Sebelum waktu zawal. Misalnya jam 10 tidur nih. Jam 10 tidur. Berusaha bangun kalau bisa sebelum startnya waktu zawal, ya, kamu sudah bangun di saat itu. Ya, kurang lebih tidur jangan lama-lama lah. 5 jam. Ya, 1 jam atau 30 menit qailulah itu seperti itu. Bangun. Setelah bangun tatawaddo, kau berwudu. Wa tahdura, dan kau hadir, datang maksudnya, al masjidah, ke masjid. Kapan datang ke masjidnya? Sebelum waktu zuhur. Masuk ke masjid, apa yang dilakukan? Tusalliya tahiyatal masjidi, kau laksanakan sholat tahiyatal masjid. Masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu apa? Tanpa ziro, kau tunggu al muadzina muadzin. Ya. Tunggu sampai muadzin itu mengumandangkan
azan. Ketika muadzin sudah mengumandangkan azannya sambil duduk, fatujibahu, maka kemudian kau jawab muadzin tersebut. Jawab, Allahu Akbar. Jawab. Begitu ya. As-salatu khairum minan naum. Sebentar lagi. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika. Awas jangan naum jawabannya. Setelah itu summa taqumu fatusalli arba'a raka'atin. Kemudian taqumu, setelah adzan kau berdiri. Fatusalliya, kemudian kau laksanakan sholat. Berapa rakaat? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ini 4 rakaat apa Ustaz? Sholat apa 4 rakaat ini? 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Ya. Ini sunnah muakkadah ya. 4 rakaat ini sunnah muakkadah, bukan 2. Sunnah muakkadahnya berapa? Menurut siapa? Imam Ghazali. 4 rakaatnya mau gimana formasinya? Ya bebas. Formasi 2-2 boleh, formasi 4-1 salam pun boleh. Silakan kamu ambil yang mana. Cuma lihat kaidah ya. Apa kaidahnya? Makana aktsaru fi'lan kana aktsaruhum fadlan. Semakin banyak yang dilakukan, maka semakin banyak keutamaannya. Ya. Tapi kan Ustaz Al-Maisur ya sekutu bilasur. Ya terserah sih itu mah. Gimana kalian aja enaknya. Aqibaz zawali, setelah waktu zawal. Karena memang sholat duhur itu dilaksanakannya setelah waktu zawal itu hilang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutawwiluhunna, memanjangkan siapa Rasulullah hunna pada 4 rakaat itu. Artinya memanjangkan apanya? Memanjangkan surat-surat yang dibacanya. Ya. Wahai, kenapa? Wa yaqulu, dan bersabda siapa baginda Nabi, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai. Bermula ini itu waktu tuftahu, dibukakan, fihi, di dalam waktu ini apa? Abwabus samai, pintu-pintu langit. Dibukakan katanya pintu-pintu langit di waktu itu tuh. Nah, bisa saja misalnya begini, ketika antara adzan dengan iqomah itu lama, panjang misalnya, ya, sempatkan diri antara adzan dan iqomah itu untuk melakukan hal-hal yang baik, entah berzikir, entah itu baca Al-Quran, atau berdoa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di waktu itu, kata baginda Nabi, itu adalah waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Fauhibbu, kata Nabi, aku senang akan anak hendaknya yurfa'a, diangkat, li, untukku, fihi, di dalam waktu tersebut, apa yang diangkat? Amalun salihun,
amal yang baik. Baginda Nabi mengatakan ketika waktu itu adalah waktu yang penuh dengan berkah, di mana waktu itu dibukakan pintu-pintu langit, maka sesungguhnya aku sangat suka ketika pintu langit itu dibuka, di saat itu amal kebaikanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Itu Nabi suka begitu. Kalau saja baginda Nabi suka, ya kita juga berusaha untuk suka. Wa hadhihi arba'atu qablatuni sunnatun muakkadah. Wa hadhihi, dan bermula ini al arba'atu yang empat rakaat tadi, qabla dzuri, sebelum sholat zuhur, itu sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang dikuatkan. Makanya pernah kan siapa yang datang ke sini waktu itu sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Nah, orang yang alim tahu di saat itu lagi dibukakan apa? Pintu-pintu langit. Bukan pintu surga, pintu langit dibukakan. Makanya orang-orang alim itu apa? Melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Saya nggak pernah lihat ya. Di sini saya bukan satu, bukan. Lupa. Dosen sekarang dosen di Unpad. Lupa. Temannya Kiai juga itu. Siapa nama? Wallahu a'lam. Belum selesai belum? Fafil khobari, kemudian fil khobari, di dalam khobar yang lain, anaman shallahunna, anna sesungguhnya man barang siapa sholat, melakukan siapa man, yang melakukan sholat maksudnya, hunna akan 4 rakaat tadi, fa ahsana, kemudian memperbaiki siapa man ruku'ahunna, ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujud-sujudnya. Artinya ruku dengan sujudnya itu dengan tenang, dengan tumak-ninah. Enggak terburu-buru. Maka sholat ma'ahu bersamanya man, siapa? Sab'una, salah, bukan sab'una alfi ya, sab'una alfa marat, sab'una alfa malakin. Maka sholat ma'ahu bersamanya man, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Yasir sholat 4 rakaat qobliyah zuhur, maka ternyata ada 70.000 malaikat juga yang sholat ikut. Ya, wallahu alam apakah jadi makmum atau enggak, wallahu alam ini ya. Pokoknya sholat bersama Yasir 70.000 malaikat. Setelah itu apa? Yastaghfiruna lahu, meminta ampunan siapa 70.000 malaikat itu, lahu untuk nyaman, yang melaksanakan sholat 4 rakaat sunnah tadi qobliyah zuhur, ilal laili, sampai malam hari. Enak kan dapat hadiah, di istighfarin sama malaikat ya. Summa sholil fardhu, kemudian
Sholatlah engkau al-fardu, fardu apa nih? Fardu itu ma'al imami, bersama imam. Berarti sholat berjam. Summa kemudian sholatlah engkau ba'dal fardi, setelah fardu. Rok'ata ini 2 rakaat. Sholat sunnah apa nih? Ba'diyah itu. Fahuma, maka bermula keduanya rakaat ini. Itu tergolong minar rawatibis sabitati, daripada sholat rawatib as-sabitati yang telah ditetapkan syariat. Sholat rawatib, ya sholat rawatib itu sholat mana? Sholat qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah itu rawatib ya. Wala tastagil, dan janganlah tastagil, kau menyibukkan diri. Ilal asri, sampai waktu asar. Illa, terkecuali bita'allumi ilmin, terkecuali dengan mempelajari ilmu. Au i'anati muslimin, atau menolong muslim yang lain. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Quran. Nah, disebutkan dengan itu tadi apa? Belajar. Yang kedua apa? I'anatul muslim, menolong muslim yang lain. Terus baca Quran. Satria nyuci baju. Ausa, santri makan gitu ya. Dur itu kadang-kadang dipakai buat cuci. Boleh, gak apa-apa. Ausain, atau berusaha fi ma'asin, untuk kehidupannya. Litasta'ina, agar kamu bisa menolong bihi, dengan ma'asin tersebut, ala dinika, untuk agamamu, atau bekerja, gawe, boleh. Saat kerjanya di mana? Ya terserah. Selama pekerjaannya halal. Mau dagang, mau apa? Jadi pelayan, nelayan, petani, bebas, apa saja. Yang mana nantinya pekerjaan-pekerjaan itu bisa membantu kita dalam apa? Dalam agama. Artinya kan kalau kita punya kerjaan tetap, ya punya penghasilan, nggak ruwet kan kotak kitanya, nggak pusing jadinya kan. Akhirnya ibadah bisa tenang. Kalau kita punya penghasilan. Kadang-kadang orang itu ruwet, pusing. Kapan ibadah tak tenang? Kapan? Ketika nggak punya kerjaan. Iya apa ya? Iya. Jadi jangan ada bahasa begini. Ketika ada teman yang lagi kerja, kebetulan ada pengajian, jangan ada bilang begini, dunia we dunia. Jangan. Justru boleh jadi ketika dia kerja,
bisa membantu ibadahnya dengan cara bekerja itu. Setiap ada yang kerja, di waktu ada pengajian, kadang-kadang ada yang ngomong begitu, dunia we dunia, dunia we dunia. Nah, ya kan bisa saja amalan-amalan dunia, tapi bisa jadi amalan akhirat. Apa? Ketika memang niatnya Allah untuk menafkahi keluarganya di rumah, itu kan bisa saja kan jadi apa amalan akhirat. Ini kita yang ngaji aja bisa jadi amalan dunia jadinya. Kapan? Kalau niatnya salah kan? Iya. Jadi jangan lihat ada orang kerja dibandingkan dengan orang yang ngaji. Yang kerja dibilang dunia, hubud dunia. Belum tentu. Orang yang kerja hubud dunia itu belum tentu. Ya. Jangan asal capruk ngomongnya. Nggak boleh begitu. Lebih baik ada juga yang ngomong begini katanya. Udah tinggalin aja istri mah untuk ngaji. Istri mah tinggalin aja. Pentingkan ngaji daripada istri. Apa? Pentingkan ngaji daripada istri. Tinggalin aja istri mah. Istri yang tidak membolehkan suaminya mengaji, itu istri biadab. Ceraikan aja. Ya boleh jadi kan begini, istri nggak ngebolehin ngaji itu karena ada sebab. Iya kan? Apa diantaranya boleh jadi di rumah sendirian, takut, ada anak tapi anaknya masih kecil, khawatir ada apa-apa, seorang istri malam-malam ditinggal suaminya, kan khawatir ada apa-apa kan begitu ya. Mungkin boleh jadi istri itu melarang karena ada sebab itu. Kecuali misalnya emang betul-betul istrinya nggak suka ngaji misalnya, benci sama datang ke majelis taklim, wah ini baru istri yang harus dipertanyakan. Iya ya kan, nanti nih kalian nih santriwati nanti kalau jadi istri, kalau memang jadi istri, emang kita istri, jadi pasangan hidup bagi seorang suami, ampun, nanti di kemudian hari ya. Kiranya kemudian kamu dalam keadaan aman. Ya. Dan di lingkungan keluarga juga aman-aman saja. Jangan larang-larang suami buat ngaji ya. Ya. Ya, ya. Jangan larang-larang ya. Abi aing manggil pakai abi, suaminya nggak boleh ngaji, gimana ceritanya ini? Malu dengan panggilan dong. Abi umi, aing ngaji tara, manggil abi umi, ya gitu yuk. Jadi jangan larang-larang suami ngaji nantinya. Dah ya. Aku tidak rela kamu ngaji. Haram kamu ngaji begitu. Buset, mengharamkan ngaji. Ulahnya. Nah. Dan kalau memang ternyata lagi gak aman, kondisinya lagi gak aman, ya bolehlah ngomong ke suami. Abi, papi, beb, yang untuk hari ini saja misalkan gak berangkat dulu pengajian. Mami takut. Aku takut di rumah sendirian, ya beb. Nah, suaminya juga harus paham. Oh iya, ini ya kita nggak ngaji dulu untuk malam ini, untuk menemani istri yang tercinta. Nah gitu. Ya, gitu ya.
Summa sholli, kemudian sholat arba rokaatin, 4 rakaat lagi. Kapan 4 rakaatnya? Qoblal asri, sebelum sholat asar. Berarti itu qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, qobliyah asar 4, ba'diyah duhur gak ada. Ba'diyah duhur ba'da asar, salah. Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, qobliyah asar 4, ba'diyah asar gak ada. Tuh. Jangan ngadi-ngadi. Faya sunnatun mu'akkadatun, maka bermula hiya arba'a raka'atin qoblal asri, eta sunnatun mu'akkadatun, itu sunnah mu'akkadah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata baginda Nabi? Rahimallahu, merahmati siapa? Allah Ta'ala. Imra'an, kepada seseorang, sholat yang melaksanakan sholat arba'an, 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Tuh, dapat cintanya Allah, dapat kasih sayangnya Allah ketika kita melaksanakan sholat 4 rakaat sunnah qobliyah asar. Fajtahid an yanalaka du'auka sallallahu alaihi wasallam. Fajtahid, maka berusahalah engkau, akan hendaknya yanala, datangkah terhadapmu apa? Du'a'u, doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini selain daripada kabar, ini pun doa. Ya, hadis tadi yang dibaca rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri, selain ini adalah khobar, informasi, berita, hadis, ternyata ini pun doanya baginda Nabi. Apa doanya berarti? Famudah-mudahan orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar maka mendapatkan rahmatnya Allah. Ayo kita usahakan diri kita agar kita mendapatkan doanya juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaqil, dan jangan kau sibukkan diri ba'dal asri, setelah asar, illa, terkecuali bimisli masabako, terkecuali bimisli dengan serupa ma apapun sabako yang telah lalu. Apa mah? Tuh, santri mah alhamdulillah dipakai semua waktunya. Iya Pak ya? Iya. Jadi bagi santri tidak ada waktu untuk bermaksiat. Iya Pak ya, meureun. Oh iya, dimulai terbit matahari sampai ke waktu zawal dipakai buat belajar, iya kan? Iya, itu pun yang belajar, yang tidur mah angger aya bae. Nah setelah itu ya kan, qailulah, enggak kita, oh iya qailulah di kelas, ya kan? Qailulah kita di kelas. Langsung dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah, ya kan? Dilanjutkan lagi dengan apa? Dilanjutkan lagi dengan kesibukan masing-masing. Apa kesibukannya? Yang nyuci lah, yang nguras air, yang habisin air, ya kan? Iya. Iya, dengan masing-masing. Ada juga yang mutolaah kitab, ada yang ngafal Quran, ngafal mahfudot, ngafal hadis, bermacam-macam gaya dan bermacam-macam karakter santri di waktu duhur. Lanjut lagi sholat asar berjamaah lagi, setelah asarnya ngaji lagi, itu pun kalau ngaji. Lanjut lagi dengan maghrib, setelah maghrib apa lagi?
ngaji lagi. Masuk ke Isya, setelah Isya apa lagi? Ngaji lagi. Selesai ngaji apa lagi? Belajar. Habis belajar tidur. Jadi tidak ada waktu, kesempatan untuk bermaksiat. Gagah ya. Ya mudah-mudahan ini dilakukan di rumah juga ya. Apa? Oh iya. Amin ya Allah. Tidak ada salahnya untuk berharap, ya kan? Ya, tidak ada salahnya. Walayan bagi dan tidak seyogianya, artinya tidak pantas. Layan bagi tidak seyogianya antakuna ndaknya ada apa auqatuka waktu-waktumu muhmalatan terbengkalai. Artinya waktu-waktunya itu tidak digunakan sama sekali. Digunakan Ustaz untuk apa? Untuk tidur. Ustaz jangan salahkan tidur saya Ustaz. Tidur saya adalah berniat untuk meninggalkan kemaksiatan Ustaz. Deh, iya udah, iya. Iya. Udah. Sulit mau suudon juga udah. Jadi ngaji kitab apa Bidayatul Hidayah ini sulit pada akhirnya untuk suud. Iya kan? Coba, ada orang tidur diganggu, khawatir niatnya halus. Iya kan? Bahkan ada yang kerantuk kiai siapa dari Jawa, itu luar biasa itu. Ketika subuh berkumandang, di saat mayoritas itu banyak yang membangunkan santri. Ini kiai nggak ngebangunin sama sekali. Didiemin, santrinya tidur juga didiemin aja. Ketika ditanya, kenapa Kiai tidak pernah membangunkan santri yang sedang tidur di waktu subuh? Jawaban Kiai itu apa? Saya khawatir dia sedang bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kalau saya bangunkan, saya khawatir nanti terputus kata yang mimpinya dengan baginda Rasulullah. Husnudun banget kan? Saya nggak bisa Pak. Bisa. Berat bagi saya untuk husnudon seperti itu. Mimpi sebagaimana mimpi dengan baginda Rasul gitu. Masalahnya seudonnya lebih tinggi daripada husnudonnya gitu kan. Gitu. Tapi ada yang udah pernah mimpi baginda Rasul. Wah, benar? Belum? Udah? Benar? Udahlah. Udahin aja lah. Korting sedikit. Hah? Orang mana? Si Amin orang mana emang? Orang Cikalang. Oh gak kenal saya. Sorry ya. Fatastagilu kemudian kau sibukkan diri fi kulli waqtin di setiap waktu. Bima ittafaqa dengan apa saja ittafaqa yang sudah mana ittafaqanya nih? Bima dengan sesuatu ittafaqo yang telah disepakati apa ma. Kaifa ittafaqo dan bagaimana disepakati apa ma. Maksudnya ya kau sibukkan diri dengan apa yang sudah dibiasakan oleh kamu. Santri biasanya di pesantren pagi begini sampai sore. Malam begini sampai kemudian tahajud. Itu. Pulang ke rumah tahajud. Ya, akan tahajud. Ya, ya. Ya.
Di pondok kan sering nih tahajud malam nih, getol tahajudnya, pulang ke rumah getol juga gitu maksudnya. Jadi dawamkan aktivitas-aktivitas di pesantren itu, teruskan. Itu sih ya, teruskan. Kayaknya saking banyak husnudonnya kadang-kadang guru kamu di sini tuh masya Allah. Sudahlah, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, dah yang buat baik mah bukan saya, yang mencetak baiknya kita kan siapa? Allah ini ya. Udah, kita mau berusaha ngaji aja dulu ya, ngaji, ngaca diri lewat kitab Bidayatul Hidayah. Tadi kita bahas antara Salim, Robi, Khosir. Ternyata kita ini banyak Khosirnya dibandingkan Salimnya. Ya kan tadi kan ya. Ya udah ini mah kita lagi ngaca diri aja untuk memperbaiki diri ya. Kita masing-masing aja. Karena guru mah nggak bisa merubah seorang anak itu untuk baik, nggak bisa. Pada dasarnya yang merubah baik itu adalah Allah. Gitu ya. Aduh, nya gitu husnudon bae ning guru mau husnudon bae. Husnudon. Santri HS husnudon bae geus keur mimpi jeung baginda Rasul gitu geus. Teuing benerna teuing henteuna. Teuing eta otakna ka jatos meureunna. Teuing ka mana lah. Yang penting mah orang husnudon kenal eta mimpi jeung baginda Rasul. Husnudon bae. Mudah-mudahan ke ibadah mudah di mana ke kota Makkah eta ruhna. Itu baik, guys. Ya. Bal akan tetapi yang bagi pantasnya seyogianya apa antu hasiba hendaknya introstop obat introspeksi siapa engkau nafsaka dirimu waturatiba dan mengatur siapa engkau auradaka wiridmu fi lailika di malam harimu wanaharika dan siang harimu. Siogianya bagi kita santri mah kudu banyak-banyak introspeksi diri dan mengatur wirid ya, diatur wiridnya diatur, misalnya pagi hari dari mulai pada duhur pada subuh yang dibaca hasbunallah ni'mal wakil liman maula wa liman nasir sampai ke duhur. Nanti duhurnya ganti lagi sampai ke asar apa subhanallah bihamdihi ada khalqu ridho nafsi wa zinata arsyika midada kalimatik, terus diatur. Pada asarnya sampai maghrib ganti lagi ayat kursi 6666 kali. Ya, bagi maghrib ke isyanya ganti pakai la ilaha illallah baca 200.000 kali. Ya nanti pada isyanya sampai ke subuh tuh wirid lagi terus ya. Terus 3 hari jadi wali. Langsung itu. Instan. Diatur ya, diatur. Wirid-wiridnya diatur. Terlalu capek dalam wirid jangan. Standar aja. Wa tu'ayyina likulli waqtin suglan la tata'addahu wa la tu'thira fihi siwahu fabidzalika tadharu barakatul awqat. Wa tu'ayyina dan menentukan siapa engkau likulli waqtin bagi setiap waktu suglan akan kesibukan yang la tata'adda yang mana tidaklah tata'adda kau melampaui batas pada waktu itu, artinya
Kau bisa menentukan waktu-waktu, maksudnya ditentukan jam segini apa yang dilakukan, jam segini apa yang dilakukan, silakan. Selama apa? La tata'adda, selama kau tidak melampaui batas syariat. Ya, sok silakan. Mau apapun kerjaannya nggak apa-apa, main bola boleh, main apa bulu tangkis misalnya, nggak apa, sok aja. Sok silakan, sibukkan diri Anda dengan apapun itu selama tidak melampaui batas-batas syariat. Wala tu'sira fi siwahu, wala dan tidaklah wala dan tidaklah tu'sira fi, kau membuat bekas atau dampak fihi di dalam waktu itu siwahu selain kesibukan yang bermanfaat, siwahu selain syuglan yang bermanfaat. Wala tu'sira dan tidaklah tu'sira kau membuat dampak fihi di dalam waktu itu siwahu selain daripada kesibukan yang bermanfaat. Jadi isi waktu-waktu itu dengan sesuatu yang manfaat. Fabidzalika maka oleh karena itu tadharu nampak apa barakatul auqat, keberkahan waktu. Ya, jadi terasa waktu itu berkah. Seperti bulan Ramadan ini kan terasa berkah banget kan waktunya kan. Wah, semua dipakai beribadah. Itu pun bagi yang nggak ngomong, Satria yang ngomong ya. Tuh. Fa'amma idza tarakta nafsaka sudah muhmalan imalal bahaim wallahu alam bisawab. Ya, jadi kita belajar bidatul hidayah ini pada dasarnya apa? Lagi ngaca diri ya. Lagi ngaca kita ini. Kita ini udah bener belum gitu. Salah terus kita ini dari tadi. Dari awal kita ngaji ini salah terus hidup kita ini. Iya. Dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyalahkan orang. Dan tidak ada kesempatan untuk kita melakukan salah. Iya kan? Nyalahin orang. Gak bisa ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Udah gak bisa. Bahkan melakukan salah untuk pribadi kitanya sendiri pun kita juga gak bisa. Udah. Kalau kita melakukan salah, salahlah kita. Nyalahin orang, salahlah kita udah. Contoh tadi bangunin orang juga kan salah. Tapi kalau nggak gitu nanti tarbiyahnya nggak ada. Serba bingung ya. Misalnya saya bangunin nih, anak laki-laki bangunin apa? Bangunin subuh misalnya. Nanti seperti orang yang pada akhirnya saya menyepelekan tanggung jawab dari orang tua kamu. Bener gak? Kan keinginan orang tua kamu di rumah mungkin. Mudah-mudahan nanti anakku yang sedang di pesantren sudah biasa bangun subuh, jam 3 sudah bangun, gitu kan? Di sisi lain ini kalau ngebangunin khawatir apa? Khawatir niatnya lagi halus, bagus. Ya kita standar-standar aja lah ya. Standar-standar aja. Kalau dibangunin buat sholat subuh, bangun ya. Ya, sebab kita juga sadar tidurnya kita itu nggak pernah niat buat ninggalin kemaksiatan, iya kan? Udah kita sama-sama sadar deh. Kamunya harus paham kalau ada guru ngebangunin harus paham. Oh berarti ini lagi tarbiyah lagi ada proses pendidikan, gitu ya. Kiranya misalnya guru lagi nggak ngebangunin, oh lagi husnudon guru teh, gitu aja. Mungkin santri-santrinya sedang apa? Sedang mimpi dengan Rasul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.